think everybody is almost here, yeah. So let's start. Selamat pagi. Hello everyone, thank you for coming. Selamat pagi, perkenalkan saya Ika Rahmayanti dari HDII DKI Jakarta sebagai MC pada hari ini. Hello, I'm Ika Rahmayanti from HDII Jakarta as your MC today. Selamat datang di awal dari rangkaian acara Design Camp, yaitu acara pembukaan atau the opening ceremony. Acara ini merupakan kolaborasi event antara HDII Jakarta dan AHEC atau American Hardwood Export Council. Event ini juga didukung oleh ADPII Jakarta atau Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia cabang DKI Jakarta dan HIMKI yaitu Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Good morning and welcome everyone. Thank you for your attendance today. This is the opening event of Design Camp, a joint collaboration between HDII DKI Jakarta and AHEC, an American Hardwood Export Council, and also supported by ADPII Jakarta or Aliansi Desainer Produk Industri Jakarta Indonesia, DKI Jakarta Branch, and HIMKI or Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, a furniture industry or an Indonesian craft affiliation. Design Camp itself is a workshop and competition for emerging talent in Indonesia who will learn about the use of American red oak in furniture and interior design, to create their own original design with local content highlights and mentored by esteemed professional designers. Design Camp adalah workshop dan acara kompetisi desain untuk para desainer, baik mahasiswa desain maupun desainer interior muda yang akan mengeksplorasi penggunaan kayu red oak pada furniture dan desain interior untuk menciptakan karya orisinal yang memiliki muatan lokal yang akan diarahkan oleh para mentor yang merupakan desainer profesional yang berpengalaman di bidang masing-masing. Before I continue, I will read again Mr. John Chen, the AHEC Southeast Asia and Greater China Office Director, who's already come and joined our event today. Hello again and good day, Mr. John. Thank you for coming. It's my pleasure to attend this opening, and we are looking forward to our cooperation, and I congratulate you all, and this is the first day of the webinar. I mean the mentors program, and we will meet the mentees today, and so we hope that that we will have a great program, and congratulations. And also I just take a few one more minutes to wish you all health and happiness and the prosperity and success in the Lunar New Year. Again, we wish everything is going well, and thank you for your support, and also our colleagues will all look forward for the coming years to work with the HDII and also the HIMKI and also ABIS association, and also other association and your colleagues who support us, and Rina, Nyla, and you, and Yvonne, and all the other your HDII colleagues, and again, we will see you again very soon after this event, today's program. We will see you again shortly after the Lunar New Year. Thank you. Okay, thank you, Mr. John. And I would like to greet also for AHEC representatives. I see Ms. Kina and Ms. Peggy. Good day, and thank you for coming. Thank you very much for your meaningful support for this event. Thank you, AHEC. We hope that this event will go well and give a good impact for all of us, especially the design industry. Yeah. Okay. I will explain briefly about AHEC in English and Bahasa. Yeah. AHEC, or American Hardwood Export Council, is the leading international trade association for the U.S. hardwood industry, representing the committed exporters among American hardwood companies and all the major U.S. hardwood product trade associations.
For over 25 years, IHEC has been at the forefront of international wood promotion, successfully building a distinctive and creative brand for American hardwoods and providing technical advice for manufacturers, specifiers, and designers around the world. AHEC, or American Hardwood Export Council, adalah asosiasi perdagangan internasional terkemuka untuk industri hardwood di Amerika Serikat, mewakili para eksportir perusahaan hardwood di seluruh Amerika dan juga seluruh asosiasi perdagangan produk hardwood di Amerika. Selama lebih dari 25 tahun, IHEC telah menjadi yang terdepan dalam mempromosikan produk kayu internasional dan berhasil membangun merek yang eksklusif dan kreatif untuk produk hardwood Amerika dan memberikan technical advice untuk produsen dan desainer di seluruh dunia. Selain IHEC, event ini juga didukung oleh ADPI Jakarta dan HIMKI dan juga para media partner. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk para mentor, Bapak Adi Surya, Ibu Ranus Karvia, Bapak Abi Abdillah, dan Bapak Hendro Hadinata. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga sudah pada hadir semua di sini. Oke, saya juga ingin menyapa para juri yang sudah hadir, yaitu Bapak Adi Nugraha, Bapak Dana, ada nggak ya? Tadi sudah hadir belum? Dan Ibu Rina Renville, selamat datang dan selamat pagi Bapak Ibu. Oke, kemudian tak lupa juga saya mengucapkan selamat datang pada para mentis yang terdiri dari teman-teman desainer interior dan furniture dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah tergabung dalam tim desain camp. Halo semua, boleh minta icon clap hands-nya di tombol reaction. Saya mau melihat keramaiannya. Oke, terima kasih. Halo semua, selamat datang di acara pembukaan ini. Oke, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya akan menyampaikan rundown singkat ya dari acara hari ini, yaitu akan dimulai dengan insight atau pemaparan presentasi dari Bapak Abdul Sobur dari HIMKI, Ibu Rina Renville dari HDI Jakarta, dan Bapak Adi Nugraha dari ADPI Jakarta. Lalu kita akan ada sesi tanya jawab sejenak yang kemudian dilanjutkan kepada breakout room dan masing-masing tim dapat saling berkenalan dengan mentor dan rekan sama timnya masing-masing. Kemudian nanti setelah acara seremoni, nanti siang akan ada acara sesi wajib, yaitu sesi classroom yang pertama dari Mr. Jared Lim. Jadi nanti jangan lupa ya tetap hadir untuk nanti siang. Oke, sepertinya kita akan memutar beberapa video sebelumnya. Silakan, ya. Ini terputus ya.
Dilanjut aja Ika. Ya, oke. Kalau gitu saya lanjutin aja ya. Oke, kemudian setelah ini kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu insight dari para pembicara kita hari ini, yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga bekal untuk para mentis dalam berkarya di desain camp nanti. Yang pertama adalah keynote speaker pada hari ini, yaitu Bapak Abdul Sopur dari HIMKI. Beliau adalah pendiri Kria Nusantara dan Ketua HIMKI periode 2020 sampai saat ini. Dan beliau juga Ketua GPI atau Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Cabang Jawa Barat periode 2018 sampai saat ini, dan juga bagian dari Kadin atau Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2021 sampai saat ini. Selamat datang Pak Sobur. Selamat datang, selamat Halo, pagi. Pak. Ya, silakan Pak untuk menyiapkan presentasinya. Iya, baik. Ya, silakan Pak. Jadi sebenarnya teman-teman semua, rekan-rekan semua, ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kami sebagai HIMKI, di mana industri kami ini kan menaungi hampir 3.000 pelaku usaha eksportir di bidang industri mebel dan kerajinan, yang mana tahun ini mengalami pertumbuhan yang sangat fantastis ya. Saya bisa bantu dengan share screen biar lebih akurat di lapangan, bahwa mestinya sih kita terpuruk ya, ternyata industri mebel dan kerajinan malah mengalami pertumbuhan. Ini mungkin berkat perang dagang masih terjadi antara Cina dan Amerika, sehingga ruang pasar kita menjadi sangat terbuka ya. Tapi poin yang ingin saya bagi dengan teman-teman itu adalah, kita bisa lihat misalnya di sini sudah muncul belum ya datanya? Sudah Pak. Sudah. Silakan Pak. Kita lihat ya. Jadi pertama saya ingin sampaikan kepada para desainer di sini, kalau kita berkontribusi di dalam industri mebel dan kerajinan, maka sebenarnya ini sangat menggiurkan ya. Jadi kami punya target pertumbuhan di angka 16% per tahun. Jadi pada 2024, di sebelah kanan kita lihat, kita akan mencapai angka 5 miliar dolar. Nah, faktanya hari ini, atau tahun 2022, di 2022 ini juga kemungkinan masih akan tumbuh cukup besar. Pada tahun 2021, pertumbuhan yang paling fantastis kita alami ya. Ini kan dari 2,7 miliar dolar ke 3,17, kita naik lebih daripada 25%. Itu belum pernah terjadi kenaikan yang dialami oleh industri kami. Jadi angka 16% yang kita canangkan itu punya dasar yang cukup optimis ya, terutama untuk pasar Amerika. Jadi di sini kita bisa lihat, Bapak dan Ibu sekalian, adik mahasiswa, adik-adik desainer ya. Ada satu yang menarik di sini datanya, bahwa pertumbuhan tertinggi memang di 10 negara ini ke Amerika Serikat ya, kita bisa lihat 47,57%. Mungkin ini yang membuat Pak John ini tersenyum ya, karena potensi jualan kayu ke anggota kami ini naik, karena kan bahan-bahan dari Amerika itu sangat diminati di pasar Amerika itu sendiri ya. Karena apa? Mungkin dia lebih tahan. Kalau bahan dari Amerika, kemudian balik ke Amerika itu lebih tahan daripada cuaca ya. Dia tidak mudah retak dan lain-lain, lebih stabil ya, daripada bahan dari kita. Ini salah satu poin yang mana mungkin kalau para desainer berkontribusi di sini. Ekspor kami ke Amerika sendiri kan mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Kalau kita rupiahkan itu hampir 50 triliun sebetulnya. Ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa kalau para desainer mulai melirik dan mendalami industri mebel sebagai salah satu karir yang akan dibangun, maka saya bisa pastikan itu sekurang-kurangnya mungkin 2-5% itu adalah menjadi pendapatan para desainer. Ya, boleh jadi di dalam industri kami kan struktur biaya itu kan diantaranya ada
biaya desain, develop desain, karena tanpa desain kemungkinan besar barang kita juga sulit berkompetisi dengan bangsa lain. Nah, pada kesempatan pagi ini, Ibu Rina, Pak Adi, dan kawan-kawan mungkin akan mendalami dari sisi desainnya itu sendiri. Tetapi dari sudut kami industri, adalah peluang besar bagi rekan-rekan untuk mulai mendalami dan mungkin bisa berkolaborasi lebih spesifik antara HIMKI atau anggota HIMKI dengan para desainer. Beberapa tahun yang lalu ya sebelum COVID kita coba gagas itu waktu masa almarhum Kang Irfan Nukman dengan Kang Adi, juga Mbak Rina ada di sana, tapi nampaknya harus dijahit kembali nih kira-kira ya. Jadi anggota kami yang 3.000 itu boleh jadi sebetulnya juga kan memerlukan lebih daripada 3.000 desainer untuk bisa kolaborasi. Karena kita tahu lah tanpa desain nggak mungkin kita bisa berkompetisi. Ada juga satu data yang ingin kami bagi di sini ya. Ada impor juga nih teman-teman semua. Jadi nampaknya China ini karena ke Amerika mungkin susah masuk, biayanya naik atau perang dagang ini membuat China masuk ke Amerika lebih sulit. Dia mengalami penurunan. Jadi kalau dari tahun lalu itu berkurang 25 miliar dolar, sehingga pasar Amerika terbuka, kita naik, tapi di lain pihak dia nyerbu ke Indonesia. Nah, Indonesia diserbu, coba 76,95% produk dari China itu kalau dirupiahkan mungkin angkanya lebih daripada 11 triliun itu, ya rekan-rekan semua. Di sini sih ada IKEA, ada Informa, dan lain-lain. Ini juga sebuah tantangan kalau bisa kita menahan laju impor gitu ya. Ini kita bisa lihat datanya di sini, ya bagaimana antara laju pertumbuhan ekspor dan impor ini ternyata masih lebih tinggi impornya, padahal industri mebel hari ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, ya. Tapi ternyata impornya juga lebih tinggi lagi, ya. Jadi angka 27% lebih, gitu kan. Nah, kembali ke yang tadi data ekspor ini dalam grafik mungkin lebih jelas ya. Ada pertumbuhan kita di 25,89 ya, atau kurang lebih sekitar 26%. Bisa dilihat. Nah, itu yang mungkin saya coba highlight dulu data sekilas, tetapi poin-poin lain yang dihadapi diantaranya adalah sekarang ini masalah logistik, kelangkaan kontainer yang kemudian sangat mahal sekali, kenaikan bisa di angka sampai 900% ya. Logistiknya itu sangat mahal sekali. Kemudian ada masalah bahan baku karena pertumbuhan industri mebel ini fantastis, mau nggak mau akan menguras bahan baku lebih besar lagi. Belum lagi nanti dari China akan masuk ya menjadi investor di Indonesia, ini kan juga akan rebutan bahan. Itu salah satu hal yang kami hadapi di lapangan ya. Kemudian juga ada masalah rotan yang makin langka di sini, Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali nyelundupnya nih kalau rotan ini lewat di Kalimantan Barat di atas itu ya, banyak sekali selundupan. Sehingga di Cirebon dan basis-basis industri seperti di Solo, di Surabaya, di Jawa Timur dan Jepara ini mengalami kesulitan suplai bahan baku. Kemudian ada satu hal yang mungkin saya bisa bagi di sini mengenai pameran ya. Jadi harusnya efek itu tanggal 11 Maret ini juga dilaksanakan ya. Kan ini 50% lebih angka transaksi UMKM itu di sini terjadi pada efek ini. Namun demikian karena situasi dan kondisi sekarang masih pandemi, untuk bisa mendapatkan bebas karantina ini nggak gampang, ya. Nggak seperti di Dubai ya, boleh masuk, atau di Turki boleh masuk bebas saja gitu. Di Indonesia ini perlu 7 hari karantina. Nah, ini memungkinkan buyer tidak bisa hadir ya, akan sulit ya. Kita coba minta ke pemerintah, bisa nggak dibebaskan ya? Kita jadikan delegasi G20 misalnya, tapi rupanya akan sulit sekali, sehingga sampai hari ini pun pemerintah belum ambil keputusan apakah apa yang diminta oleh HIMKI untuk bisa memberikan keleluasaan kepada buyer masuk, itu belum bisa dipenuhi kelihatannya, masih dalam proses pembahasan. Oleh karena itu, efek sampai hari ini masih belum mengambil keputusan ini go atau kita postpone lagi gitu ya, udah 2 kali. Nah, sementara di lain pihak UMKM ini bertumpu sekali pada pameran ini.
Ada beda dengan perusahaan yang besar atau OEM, mereka tidak perlu pameran pun sudah sangat terhubung dengan buyer ya. Kira-kira itu yang bisa saya bagi ke teman-teman di pagi ini. Yang lainnya mungkin sudah bisa disampaikan lebih dalam oleh Pak Adi yang juga mewakili HIMKI di dalam konteks kolaborasi tadi antara desainer dengan industri, yang ini satu keniscayaan mungkin kalau bisa di tahun 2022 ini dimulai kembali ya, dirajut kembali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Abdul Sobur atas pemaparannya. Oke, kemudian kita masuk ke speaker kedua, yaitu Ibu Rina Renvil dari HDII Jakarta. Beliau adalah Ketua HDII atau Himpunan Interior Desain Indonesia, cabang DKI Jakarta. Beliau juga pendiri dari PT Destil Cipta Kreasi, yang merupakan salah satu konsultan desainer interior di Jakarta dan juga merupakan salah satu bagian dari research team tenant forecasting ITF Backcraft. Selamat pagi Bu Rina, silakan untuk pemaparan presentasinya. Sambil dibuka post aku ya, admin Rina Renvil, tolong dibuka. Ya, silakan. Ya, sambil dibuka co-hostnya, terima kasih Ika. Pertama-tama, I would like to say thank you to John again. Thank you for supporting designer ya. Akhirnya kita masuk dan memulai program ini. We start this program today, and I also want to congratulations to everybody who already joined today, and thank you for cooperation, John from AHEC, and this is the great program for us to continue ya. Oke, terima kasih Pak Sobur. Sebelum saya mulai presentasi, saya mau ingatkan kembali Pak Sobur mengenai kolaborasi ya, diingatkan mengenai ekspor, mengenai pengembangan produk, mengenai pasar, itu sangat baik sekali untuk kita ya, Mas Sobur. Terima kasih insight-nya, dan mudah-mudahan ini adalah pijakan baru lagi, kolaborasi yang sangat besar antara industri, manufacturer, lalu desainer, dan juga kita juga ada beberapa mahasiswa dan dosen di sini. Terima kasih. Sudah bisa di share screen? Ini belum nih. Mohon maaf, namanya bukan Rina Renvil tapi admin. Yvonne. Oke. Bisa. Oke, Mbak Rina, sudah. Bisa ya? Thank you. Oke, terima kasih. Bisa kelihatan ya? Sudah terlihat, Bu. Oke. Terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat datang ya di Design Camp, kolaborasi HDI DKI Jakarta dan AHEC, American Hardwood Export Council, dan program ini bertajuk The Use of Red Oak Timber for Furniture and Interior Space. Lalu saya juga mau mengucapkan sekali lagi, di sini sudah hadir tadi Pak Sobur ya, mewakili HIMKI. Lalu dari ADPI Jakarta, sebetulnya ketuanya adalah Abi Abdillah, dan ADPI Pusat dan HIMKI juga diwakili oleh Mas Adi Nugraha. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada media-media yang sudah support selama ini. Kita calling ya, memanggil desainer-desainer muda yang ada di Jakarta sekitarnya, dan desainer produk mewakili ADPI dari seluruh Indonesia.
Lalu sebetulnya saya juga di kesempatan ini ingin mengenalkan tim yang cukup besar yang mensupport program ini, antara AHEC dan HDI DKI Jakarta. John Chen juga hadir sini, saya selaku Ketua HDI DKI Jakarta. PIC-nya adalah Mbak Naila, dibantu oleh Yvonne dari adminnya HDI, lalu event koordinator dari AHEC, good morning for Kina and Peggy. So, kita punya program koordinator, kita punya kurasi juga selama 1 bulan kemarin, lalu ada koordinator juri, mentor, dan mentee, dan ada juga di bagian promosi dan publikasi. Terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan mulai hari ini sampai Maret ya kita akan lanjut terus berjalan lancar mudah-mudahan. Nah, sebelum saya brief ya, sebetulnya presentasi saya ini adalah mengenai overall program ini, tapi sebelum saya menerangkan design brief dan overall program ini, saya mungkin mau mengutip juga kata Pak Sobur tadi bahwa kenapa sih kita buat kolaborasi yang sangat besar, pentingnya kolaborasi dan kita mengadakan design camp di hari ini gitu. Jadi networking antara desainer dan industri ini menjadi salah satu kunci ya untuk sebetulnya memenangkan persaingan global. Apapun itu capnya begitu, desainer produk, desainer furniture atau interior design atau apapun, karena kita sudah tidak ada batas berkolaborasi untuk mendapatkan dan mengejar kesempatan gitu ya. Jadi pada hari ini sebetulnya saya mengucapkan selamat kepada semuanya sudah bergabung. Kiranya hari ini adalah sebuah kesempatan networking yang sangat besar. Kita bertemu di satu titik di program Design Camp, dan mudah-mudahan kita sebagai desainer Indonesia ini hasilnya nanti setelah kita berkolaborasi ya, berconnecting antar internasional dan lokal, akan mendapatkan produk atau hasil desain yang berupa new design spirit begitu. Nah, balik lagi dari perkataan tadi Pak Sobur gitu ya, bahwa hari ini adalah berupa kolaborasi yang digagas begitu, yang dibangun menjadi satu ekosistem yang inginnya lebih luas lagi begitu, dan kita harapkan tadi Pak Sobur menyebut ya ada 3.000 manufacturers, berharap bertemu dengan 3.000 desainer yang bisa mengangkat desain Indonesia dan produk atau desain Indonesia menjadi nama-nama baru. Jadi sebetulnya itu harapan gagasan dari program ini, kita mau mengangkat nama-nama baru ataupun desain-desain baru ke stage yang lebih luas lagi begitu. Mungkin kalau di sisi produk akan bertemu dengan feedback pasar begitu dan potensi-potensi bisnis. Sebab furniture di sini hubungannya dengan home decor gitu ya. Jadi interior di sini juga menjadi involved begitu. Nah, yang terakhir mengapa connect begitu, dan akhirnya di akhir program ini juga sesuai dengan yang Pak John sampaikan, akan dibuatkan prototipe, diketemukan dengan manufacturers yang tepat, lalu menjadi produk yang baik dan bisa menembus pasar, dan lokal pun sebetulnya kesempatannya besar karena kita semua desainer interior juga menjadi
mendapatkan peluang untuk memakai produk-produk home decor dari desainer Indonesia dengan bangga begitu di setiap proyek yang kita kerjakan. Jadi ini adalah program yang integrated dan mudah-mudahan kita menemukan desainer ke depan yang lebih baik dan produk-produk desain yang lebih baik. Oke, kita masuk ke tema event design camp, penggunaan Red Oak ya untuk interior space dan furniture. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita punya mahasiswa dan profesional designer muda gitu. Yang saya sampaikan di sini kita kurang lebih ya ada lebih dari 100 partisipan yang masuk selama kita buka gitu, dan akhirnya kita kurasi ada 48 total yang bergabung di design team ini. Nah, saya tekankan di sini di dalam fakta integritas yang sudah dikirim kepada teman-teman semua, adik-adik semua, student dan desainer, bahwa diharapkan untuk bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam setiap sesi mentoring dan menyelesaikannya sampai akhir. Kita punya timeline di sini sebetulnya dari Desember kemarin, lalu kita juga sudah pernah punya desain webinar insight dari desainer, lalu hari ini adalah opening dan briefing untuk teman-teman desainer, dan akan ada classroom nanti di siang hari, dan di tanggal 11 sama 18 juga akan ada classroom dari Karina dan Pak Edi. Lalu finalnya ada di tanggal 25 Februari. Tapi kita akan presentasi di tanggal 10 Maret dan closingnya di 25 Maret. Sebetulnya detailnya adalah mungkin bisa lihat di layar ya. Sebetulnya kita punya 10 minggu itu dari hari ini. Di antara classroom yang pertama kita punya 2 titik ya, 2 kali pertemuan gitu di minggu depan untuk bertemu dengan mentor dan regrouping desain dengan poin-poin yang ada di sini ya. Mungkin nanti mentor bisa sampaikan, mungkin dari mulai data, dari konsep dan fase-fase sketching begitu, karena kita punya 2 kategori, interior dan furniture. Lalu setelah ada kelas di tanggal 11 juga akan ada regrouping di minggu in between-nya begitu. Lalu classroom oleh Pak Edi Budiono yang terakhir, dan bertemu lagi di akhir bulan Februari. Nah, di tanggal 25 Februari itu adalah final design submission. Nanti mentor akan memilih 20 dari 48 desainer begitu, dan akan di sesi mentoring untuk mempersiapkan final presentasi yang akan dipresentasikan di tanggal 10. Jadi sebetulnya masih ada waktu dari 25 sampai 10 untuk bertemu kembali dengan mentor dalam sesi. Jadi kira-kira total 10 minggu itu mentoringnya. Lalu mengenai desain briefnya gitu, kita sebetulnya ingin mencari desain-desain baru gitu ya, opportunity baru, mencari inovasi-inovasi yang baru. Lalu dan memang challenging-nya adalah penggunaan itu. Nah, untuk interior nanti mungkin mentor bisa bagikan juga ini desain testnya gitu, desain briefnya. Kita akan men-challenge teman-teman desain interior untuk meng-create new interior space, tapi konfigurasinya kalau di student dan designer mungkin agak sedikit berbeda luasannya,
tapi kita membebaskan untuk penggunaan red oak ya, maksudnya red oak timber ini minimum 70% dan dikombinasikan dengan material lain sebagai konsep desain. Nah, untuk furniture juga sama, kira-kira seperti ini. Kita men-challenge teman-teman untuk mengkreasikan produk baru gitu, tapi skupnya adalah home decor. Jadi loose furniture-nya itu bisa berupa kursi, bench, stool, dan lain-lain gitu, dan dimensinya sudah kita tetapkan di angka 120. Dan kita menekankan di sini adalah aspek lokalitasnya, dan kalau bisa juga nanti untuk di akhir kita akan buatkan prototipe. Dan ini adalah kriteria desain dari judge, begitu kita akan memilih dari kriteria sosialnya, risetnya, design thinkingnya, visibility-nya, kreatif dan inovasi. Nanti kita bagikan juga untuk submission requirement-nya di akhir berupa presentasi begitu, dan nanti untuk selected mentees juga kita akan buatkan prototype kecil ya, mungkin 3D printed, dan untuk interior berupa studi mass model, mass studi model. Ini adalah judging kriterianya yang tadi saya sampaikan. Ada 6 poin begitu. Dan jangan lupa nanti sore adalah kelas pertama dari Jared Lim Singapore. Yang kedua nanti dari Karina, dan yang ketiga dari Pak Edi Budiono. Begitu. Lalu di akhir kami ingatkan kembali, nanti akan ada presentasi di tanggal 10 Maret dari pagi sampai sore, 10 menti ya, dan kita akan buat webinar the main jury represent dari AHEC. Thank you for John ya. She's going to be our speaker and our honorable judge. Rosen Summerson, she is the president of Rhode Island School of Design, dan dia juga nanti akan memberikan webinar di akhir. Perkenalkan, ini mentornya ya. Mungkin nanti ada sesi mentor sesudah ini. Diperkenalkan, silakan berkenalan masing-masing. Mereka akan membimbing dan mengassist selama 10 minggu. Lalu mengenai award ya, mengenai award kita akan mengeluarkan 8 award, dan khusus untuk furniture akan dibuatkan prototipe tapi sesudah ini gitu. Jadi kita sekarang fokus di desain dulu, tapi sesudah program design camp di akhir kita akan buatkan prototipe di manufacturers by AHEC. Nah, untuk desain interior, best desainnya akan mendapatkan award prize gitu, dan ada juga untuk student dan 2 kategori tambahan. Jadi kesimpulannya, teman-teman ada 10 minggu untuk mendapatkan kelas dan mentoring, dan di akhir dari 48 mentees kita akan cut menjadi 20 finalis, dan pemenangnya menjadi 8. Terakhir, ini adalah reference dari AHEC. AHEC juga selalu support desain, begitu, desainer, tidak hanya di Indonesia, tapi di Asia Pasifik, bahkan di seluruh dunia, begitu, dengan program-program yang sama, design camp, dan support young designer, begitu. Dan exhibition AHEC tadi sudah saya sampaikan juga, jika prototipenya nanti sudah akan diproduksi, juga akan diikuti oleh exhibition yang ada di seluruh
Mungkin itu dari saya. Good luck ya untuk para mentis. Good luck. Ada 48 mentis yang hadir. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan siap-siap bereksplorasi dan berinovasi. Terima kasih.